Tugas Ming Hao dengan cepat mengangkat palu, dibanting ke patung harta negara. Orang yang hadir semuanya tiba-tiba kaget. Ia didorong oleh petugas keamanan. Kepala Buddha juga berubah menjadi kepala Buddha asli. Mulai retak, memperlihatkan kepala Buddha aslinya. Ming Hao memberitahu, ini adalah nenek moyang keluarganya yang sudah menjaga selama beberapa puluh tahun. Seketika keributan muncul. Semua ingin melihat wajah asli patung harta negara ini. Mengapa sebelumnya dilapisi dengan kepala Buddha palsu? Ternyata saat perang, harta negara ini merupakan barang antik dari Xu Yisheng. Ia menjual ke pengusaha Jepang, Hattori. Setelah Xu Yisheng diskusi karena telah berkhianat, sebagai rasa bersalah, Hattori yang meminta cucunya Nona Takona untuk mengembalikan kepala Buddha ke Cina. Ini yang ia dambakan sebelum penyerahan resmi. Cucu Xu Yisheng melihat ada masalah di kepala Buddha. Ia melihat dengan seksama, menganalisis pengerjaan patung Buddha. Semuanya dibuat oleh Matula. Seluruh tubuh Buddha halus, milik produk dinasti Tang. Tapi atas kepala Buddha yang ini kasar. Seharusnya dipoles akan jadi lembut. Tapi karena ini palsu, jadi pakai tekstur yang keras, menggunakan pasir murah, sehingga meninggalkan bekas kasar di kepala Buddha. Acara pertemuan kepala Buddha segera diadakan. Ingin membuktikan pemalsuan kepada Buddha. Dalam waktu singkat harus menemukan yang asli. Ia ditemani partnernya datang ke tempat kakek dulu kerja. Setelah pencarian, mereka melihat ada sesuatu di dinding. Yin ada di dalam Yang, dan ternyata tidak ada Yin. Ketika ambil batu bata di dalamnya, ada banyak barang antik yang berharga, tapi tidak ada kepala Buddha. Ia mengamati setiap barang antik itu. Semua barang antik ini memiliki simbol khusus. Ia mencatat semua simbol ini. Ternyata simbol ini menyebutkan nama Fugui. Kakek sengaja menulis nama ini di barang antik. Apakah ini orang kaya? Tahu keberadaan kepala Buddha, keduanya akan jadi kaya. Tapi mereka diberitahu kepala Buddha asli disembunyikan di desa Jengjia. Mereka pergi ke desa Jengjia. Ahli harta karun lainnya juga mengetahui kepala Buddha palsu ini. Ia pergi ke desa Jengjia juga, tapi ada yang mengikutinya. Agar tidak timbul kecurigaannya, ketiganya saling bertemu. Tapi identitas mereka diketahui. Main-main denganku, itu salah satu yang ngomong, dan salah satu yang mengatakan, silahkan bunuh dia. Ada juga yang ngomong, ada kasih 100 juta. Ada yang bilang kepala Buddha dan lain sebagainya. Harus cepat menemukan kepala Buddha asli. Dia diancam gitu. Nanti kita bagi. Tahu ada harta yang tersembunyi. Bos Zeng malam hari membawa mereka ke makam keluarga Zeng. Tombol rahasia dibuka. Patung Avalokiteshvara bergerak. Ada sumur kering di dalam. Semuanya masuk ke dalam. Menemukan kepala harta karun itu. Ming Hao melihat kepala Buddha dengan jelas. Ternyata itu asli. Bos Zeng melepas dan mengambil kepala Buddha. Ming Hao mendorong Bos Zeng. Bos Zeng marah ingin menembaknya, tapi ia ditembak duluan. Ternyata yang menembaknya orang yang berburu harta lainnya. Ia masih hidup. Melihat kepala Buddha sudah diambil oleh ahli itu. Seketika di makam bawah tanah mulai bergetar. Semuanya sibuk kabur. Kaki Ming Hao kesakitan karena bertimpa batu. Tidak bisa gerak. Ahli melarikan diri sambil pegang kepala Buddha. Lalu diserahkan. Kepala Buddha itu jadi milik ahli ini. Di saat itu ia juga melanjutkan beritahu semua orang. Kepala Buddha ini palsu. Di atas kepala Buddha ini tidak ada polesan tangan dari Jie Yusha. Sebaliknya terbuat dari pasir kursa untuk dibentuk. Di gunung kita juga menemukan kepala seperti ini yang sama persis. Tekstur dan kekasarannya lebih baik. Ia turun dari panggung. Di saat semua ingin tahu kebenarannya, Ming Hao tiba-tiba muncul, masuk ke acara itu. Ia ingin membuktikan, datang ke sini untuk memberikan semua kebenaran ke orang-orang. Aku juga ada. Kepala Buddha ini milik kakek saya, Xu Yisheng. Orang Jepang dan Lao Chongfeng sama-sama menginginkannya. Agar kepala Buddha ini tidak jatuh ke tangan orang yang salah, kakek aku mencari cara untuk melindungi kepala Buddha ini. Biar aku beritahu jawabannya sekarang. Untuk tahu kebenarannya, yang asli ada di balik yang palsu. Tunggu waktu tepat. Ia mengeluarkan palu yang sudah disiapkan, memukul kepala Buddha itu. Dari yang palsu menjadi asli. Dulu Xu Yisheng pakai trik ini untuk menutup yang asli. Berhasil menipu orang yang ingin harta negara ini. Ini yang asli. Sudah kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Dan sekarang hati tenang karena patung ini akhirnya kembali ke tangan yang harusnya memilikinya.